Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Jilmi dengan NIM 22042316 yang menjelaskan dan mata kuliah pengantar statistik sosial. Secara garis besar, statistik sosial adalah cabang statistik mempelajari berbagai aspek sosial dalam konteks kuantitatif. Fokusnya adalah pada pengumpulan data, analisis, interpretasi data yang berkaitan dengan fenomena sosial seperti demografi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Melalui menggunakan metode statistik, kita dapat memahami pola tren dan hubungan yang terjadi dalam masyarakat. Berikut beberapa penjelasannya. Metode pengumpulan data. Terdapat 4 poin. Yang pertama, metode kuantitatif, yaitu melibatkan pengumpulan data numerik melalui teknik seperti survei, eksperimen, dan analisis data sekunder. Sedangkan metode kualitatif adalah berfokus pada pengumpulan data non-numerik melalui teknik seperti observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Yang ketiga, metode gabungan. Metode gabungan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang suatu fenomena sosial. Yang keempat, metode partisipatori. Metode partisipatori melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengumpulan data dan analisis data. Selanjutnya adalah metode dan distribusi sampel. Metode pengambilan sampel yang tepat sangat penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan representatif. Beberapa metode umum yang digunakan dalam statistik sosial meliputi sampel acak sederhana, sampel acak sistematis, sampel acak bersata, dan sampel cluster. Distribusi sampel menggambarkan probability berbagai hasil yang mungkin terjadi saat mengambil sampel dari populasi yang lebih besar. Distribusi sampel yang umum digunakan dalam statistik sosial meliputi distribusi normal, binomial Bayesian. Ukuran sampel yang tepat akan bergantung pada beberapa faktor seperti variabilitas data, tingkat ketepatan yang diinginkan, dan anggaran penelitian. Semakin besar ukuran sampel, semakin akurat hasil penelitian, tetapi juga semakin mahal dan memakan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, cara penarikan sampel. Terdapat 4 poin. Yang pertama adalah identifikasi populasi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi populasi target yang ingin dipelajari. Misalnya, jika penelitian fokus pada kepuasan mahasiswa terhadap program studi, maka populasi targetnya adalah seluruh mahasiswa di perguruan tinggi tersebut. Yang kedua adalah pemilihan metode sampel. Setelah populasi teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah memilih metode pengambilan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian dan karakteristik populasi. Metode yang dipilih akan menentukan cara pemilihan sampel dari populasi. Yang ketiga, penarikan sampel. Proses penarikan sampel dilakukan sesuai dengan metode yang dipilih. Misalnya, jika metode yang dipilih adalah sampel acak sederhana, maka setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Yang keempat, verifikasi sampel. Setelah sampel ditarik, perlu dilakukan verifikasi untuk memastikan bahwa sampel diperoleh benar-benar representatif dari populasi. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan karakteristik sampel dengan karakteristik populasi. Selanjutnya adalah analisis validasi data. Yang pertama, validasi isi mengukur seberapa baik item dalam instrumen penelitian mengukur konsep yang ingin diukur. Yang kedua, validitas kriteria. Validitas kriteria mengukur beberapa baik skor pada instrumen penelitian berkorelasi dengan skor pada ukuran lain yang sudah diketahui valid. Misalnya, jika instrumen penelitian ingin mengukur tingkat kecerdasan mahasiswa, maka skor pada instrumen harus berkorelasi dengan skor pada atas IQ. Tiga adalah validasi konstruk. Validitas konstruk mengukur beberapa baik instrumen penelitian mengukur konsep yang ingin diukur berdasarkan teori atau model. Misalnya, jika instrumen penelitian ingin mengukur konsep motivasi, maka skor pada instrumen harus konsisten dengan teori motivasi yang ada. Selanjutnya, analisis realitas data. Pertama, uji konsistensi internal. Mengukur berapa konsisten item dalam instrumen penelitian yang mengukur konsep yang sama. Yang kedua, uji ulang. Mengukur seberapa stabil skor pada instrumen penelitian dari waktu ke waktu. Yang ketiga, uji bentuk paralel. Mengukur seberapa konsisten skor pada dua instrumen yang berbeda tetapi setara dalam mengukur konsep yang sama.
Selanjutnya, teknik analisis data. Terdapat 3 poin. Poin pertama, analisis deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan data yang berkumpul dengan menggunakan ukuran-ukuran statistik seperti rata-rata, median, modul, standar deviasi, dan presentasi. Poin kedua, analisis inferensial, bertujuan untuk membuat generalitas tentang populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Teknik analisis yang digunakan meliputi uji hipotesis, analisis regresi, dan analisis varians. Yang ketiga, analisis korelasi, bertujuan untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih. Teknik analisis yang digunakan meliputi korelasi Pearson, korelasi Spearman, dan reaksi linear. Selanjutnya, yang terakhir adalah interpretasi hasil analisis. Yang pertama, memahami tren. Hasil analisis data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren pada pola fenomena sosial yang sedang dipelajari. Hal ini dapat membantu memahami perubahan, perkembangan, dan tantangan yang terjadi dalam masyarakat. Yang kedua, membuat kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data, penelitian dapat membuat kesimpulan tentang fenomena sosial yang sedang dipelajari. Kesimpulan ini harus didukung oleh data dan analisis yang kuat. Ketiga, menyusun rekomendasi. Berdasarkan analisis data, penelitian dapat menyusun rekomendasi untuk mengatasi masalah atau meningkatkan kondisi sosial yang sedang dipelajari. Rekomendasi ini harus realistis, dapat diimplementasikan, dan berpotensi untuk menghasilkan dampak positif. Sekian